Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Lekok, selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah 2. Kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya dengan NIM 2235115 dengan nama Kevin Wibowo dan Aurel Arta Hendrawan dengan NIM 2235018, Vanessa Arvelia dengan NIM 2235175, Revita Putri Anjani dengan NIM 2235208, Jesslyn Simfiani dengan NIM 223502238. Eh, Kali ini kelompok kami ingin membahas mengenai PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Pertama-tama kami ingin membahas PSAK 50, instrumen keuangan mengenai penyajian. Tujuan dari PSAK ini itu untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan yang sekarang telah diperbarui menjadi PSAK 71. Ruang lingkup dari PSAK 50 ini itu yang pertama ada instrumen keuangan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah instrumen keuangan. Diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Yang kedua ada hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja dalam PSAK 24. Yang ketiga ada kontrak asuransi namun berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK 55 mensyaratkan mencatat kontrak derivatif secara terpisah. Terus yang keempat ada instrumen keuangan dalam ruang lingkup kontrak asuransi. Yang kelima ada instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Setelah itu kita akan masuk ke klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Klasifikasi instrumen keuangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aset keuangan. Jadi aset keuangan ini merupakan instrumen yang meningkatkan nilai aset. Contohnya kas, uang tunai yang dimiliki, instrumen ekuitas entitas lain, misalnya saham yang dimiliki dalam perusahaan lain, hak kontraktual, hak untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Misalnya itu piutang. Setelah itu ada kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Setelah itu yang kedua ada liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan itu merupakan kewajiban entitas untuk menyerahkan aset atau menyelesaikan kewajiban keuangan lain. Jadi kewajiban ini contohnya itu kewajiban kontraktual seperti utang yang mengharuskan pembayaran kas, kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas seperti opsi saham yang mengharuskan entitas menerbitkan saham di masa depan. Setelah itu yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Jesslyn Simfiani dengan NIM 202350238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan. Jadi, sederhananya, instrumen keuangan itu adalah kontrak yang menciptakan nilai, yaitu nilai berupa aset keuangan bagi satu pihak dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lainnya. Instrumen ini penting karena mencerminkan hubungan keuangan antar entitas, baik itu perusahaan, investor, maupun lembaga keuangan. Sekarang kita lihat dua sisi utama dari instrumen ini. Yang pertama, aset keuangan. Ini termasuk hal-hal seperti kas, saham milik perusahaan lain, piutang atau hak kontraktual untuk menerima uang, dan bahkan kontrak derivatif itu juga bisa termasuk, asalkan bisa diselesaikan dengan saham atau instrumen ekuitas lainnya. Lalu yang kedua adalah liabilitas keuangan. Ini adalah kewajiban kontraktual perusahaan untuk membayar uang atau menyerahkan aset ke pihak lain, atau bisa juga menukar instrumen keuangan dalam kondisi yang merugikan. Contohnya ya seperti utang obligasi, utang usaha, atau kontrak derivatif yang merugikan. Oke, selanjutnya di sini PSAK menjelaskan bahwa nilai wajar adalah harga yang akan diterima jika kita menjual suatu aset atau harga yang harus dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur di pasar yang aktif dan pada tanggal pengukuran. Kuncinya adalah harga pasar saat ini dalam kondisi normal
dan antara pihak yang sama-sama paham dan tidak dipaksa. Jadi bukan berdasarkan nilai historis, tapi nilai yang paling mencerminkan kenyataan di pasar. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai penyajian liabilitas dan ekuitas dalam paragraf 15. Saat pertama kali dicatat, perusahaan harus menentukan apakah instrumen itu adalah liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Tapi ingat, penilaiannya itu bukan berdasarkan nama atau bentuk hukumnya, tapi berdasarkan substansi kontrak. Misalnya, walaupun bentuknya saham, tapi kalau ada kewajiban untuk membeli kembali atau membayar dividen tetap, maka itu bisa jadi liabilitas. Sebaliknya, kalau obligasi yang bisa dikonversi ke saham bisa memiliki komponen ekuitas. Jadi, akuntan itu harus benar-benar teliti membaca kontraknya, bukan hanya lihat judul dokumennya. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Revita Putrianjani dengan NIM 2023-5028. Oke, selanjutnya itu tentang materi penyajian liabilitas dan ekuitas. Untuk paragraf 16, itu suatu instrumen diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika dan hanya jika terpenuhi dua kondisi utama. Yang pertama itu tidak terdapat kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk penyerahan kas, aset, keuangan lain, atau melakukan pertukaran dalam kondisi yang merugikan. Dan untuk yang kedua, itu jika instrumen itu diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, maka instrumen itu yang pertama itu non-detifikatif yang tidak diwajibkan penyerahan jumlah variabel dari instrumen ekuitas, atau yang kedua itu tentang derivatif yang hanya diselesaikan dengan pertukaran jumlah tetap kas atau aset dengan jumlah tetap instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya itu tentang instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Untuk paragraf 16A, itu instrumen keuangan yang memberikan hak opsi jual kepada pemegang dapat tetap diklasifikasi sebagai ekuitas meskipun ada kewajiban penerbit untuk membeli kembali instrumen tersebut dengan kas atau aset keuangan. Jika untuk yang pertama itu memberikan hak atas bagian prorata aset neto saat likuiditasi. Terus yang kedua itu berada dalam kelas instrumen yang paling subordinat. Dan yang ketiga itu seluruh instrumen dalam kelas tersebut memiliki fitur identik termasuk cara penentuan nilai penebusan. Untuk paragraf 16B, itu instrumen dengan fitur opsi jual hanya dapat diakui sebagai ekuitas jika si penerbit itu tidak memiliki kontrak atau instrumen lain yang arus kasnya itu secara substansial bergantung pada laba rugi atau perubahan nilai aset neto, dan tidak terdapat pembatasan signifikasi atas imbal hasil residual kepada pemegang opsi jual. Jika syaratnya ini tidak terpenuhi, maka instrumennya itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Lalu selanjutnya itu tentang penyerahan pada pihak lain saat likuidasi. Nah, untuk instrumen dengan kewajiban penyerahan aset neto saat likuidasi, itu untuk paragraf 16C, itu instrumen itu keuangan yang mensyaratkan entitas untuk penyerahan bagian prorata atas aset neto kepada pemegangnya hanya pada saat likuidasi dapat diklasifikasi sebagai ekuitas walaupun terdapat kewajiban kontraktual jika memenuhi seluruh syarat sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan hak atas bagian prorata aset neto saat likuidasi, dan yang kedua itu berada dalam kelas instrumen yang paling subordinat, dan yang ketiga itu seluruh instrumen dalam kelas itu tersebut memiliki kewajiban kontraktual yang identik untuk penyerahan bagian prorata aset neto pada saat likuidasi. Selanjutnya itu tentang paragraf 16D, instrumen itu tersebut tetap dapat diakui sebagai ekuitas jika penerbitnya itu tidak memiliki kontrak atau instrumen yang lain. Yang pertama itu arus kasnya itu secara substansial tergantung pada laba rugi atau perubahan nilai aset neto entitas. Dan yang kedua, secara substansial itu membatasi hak pemegang atas imbal hasil residualnya. Jika kondisinya ini tidak terpenuhi, maka instrumennya itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Selanjutnya itu tentang reklasifikasi instrumen keuangan. Untuk paragraf 16E, instrumen keuangan ini diklasifikasikan sebagai
ekuitas jika memenuhi seluruh fitur dan kondisi yang tercantum dalam paragraf 16A sampai 16B atau 16C atau sampai 16D dan direklasifikasi dilakukan pada tanggal saat fitur atau kondisi tersebut mulai atau tidak lagi terpenuhi. Contohnya, jika entitas itu menebus seluruh instrumen tanpa opsi jual dan hanya tersisa instrumen dengan fitur opsi jual yang memenuhi syarat, maka instrumennya itu diklasifikasi menjadi ekuitas mulai dari tanggal penebusan tersebut. Selanjutnya itu tentang paragraf 16F. Jadi, jika instrumen ini diklasifikasi dari ekuitas menjadi liabilitas keuangan, maka liabilitas diukur itu sebagai nilai wajar pada tanggal reklasifikasi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatatnya itu sebelumnya dapat diakui dalam ekuitas, dan sebaliknya jika instrumen itu direklasifikasi pada liabilitas ke ekuitas, maka nilai ekuitasnya itu diukur sebesar nilai tercatat di liabilitas keuangan pada tanggal reklasifikasi. Oke, selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurel Arta dengan NIM 2023-518. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai PSAK 50. Di sini materi selanjutnya yaitu reklasifikasi instrumen, di mana reklasifikasi ini adalah perubahan klasifikasi instrumen keuangan dari satu kategori ke kategori lainnya yang dapat mempengaruhi cara pengukuran dan penyajian dalam laporan keuangan. PSAK 50 sendiri membatasi reklasifikasi instrumen keuangan, khususnya yang diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Reklasifikasi ini hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti terjadi ketika terjadi perubahan model bisnis entitas baru mengelola instrumen keuangan. Nah, contoh kasus reklasifikasi ini adalah dari aset keuangan laba rugi ke aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Diperbolehkan bila model bisnis berubah dari jual beli menjadi pemegang hingga jatuh tempo. Lalu, tidak diperbolehkan mereklasifikasi dari laba rugi hanya karena adanya niat baru atau strategi manajemen baru tanpa perubahan model bisnis yang besar. Selanjutnya, penyelesaian kontingensi. Penyelesaian kontingensi ini berkaitan dengan kondisi di mana kewajiban keuangan dapat diselesaikan berdasarkan kejadian di masa depan yang tidak pasti. Ketentuan PSAK 50 sendiri menyatakan jika terdapat persyaratan penyelesaian kontingensi dalam kontrak, misalnya utang dapat dibayar dalam saham apabila kondisi tertentu dipenuhi, maka entitas itu perlu mengevaluasi apakah kondisi tersebut itu substansial dan kemungkinan besarnya terjadi. Terus juga menentukan apakah kontrak itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas dan ekuitas. Jika penyelesaian dengan saham bukan merupakan pilihan entitas secara penuh, instrumen itu dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas karena entitas tidak memiliki kendali penuh atas bentuk penyelesaian. Contohnya, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham hanya jika laba rugi mencapai 1 miliar. Ini tuh perlu menilai kemungkinan kejadian tersebut dan apakah entitas bisa menghindari penyelesaian dalam bentuk saham. Selanjutnya, ini mengenai pilihan penyelesaian. Ini merujuk pada opsi dalam kontrak yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, baik tunai atau instrumen ekuitas. Implikasi pada klasifikasinya, jika entitas memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dalam bentuk tunai atau instrumen keuangan lainnya, maka instrumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Jika entitas hanya dapat menyelesaikan dalam bentuk ekuitas dan memenuhi kriteria instrumen ekuitas, maka bisa diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Jika ada pilihan bila terdapat dua kemungkinan penyelesaian baik tunai atau ekuitas dan tidak ada bukti kuat bahwa entitas itu dapat menghindari penyelesaian tunai, maka ini diklasifikasikan sebagai liabilitas. Fokus utamanya itu apakah entitas dapat menghindari kewajiban untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Contohnya, terdapat kontrak opsi beli saham yang dapat diselesaikan dalam bentuk kas atau saham tergantung permintaan pemegang kontrak. Ini tuh bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas karena ada kemungkinan kasnya itu diserahkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Vanessa Arvelia dengan NIM 2023 50175. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan majemuk. Jadi, ini melanjutkan dari sebelum pasal-pasal sebelumnya. Ini ada PP 30 di mana di paragraf ini itu hanya berlaku untuk penerbit dari si instrumen keuangan. Yang lebih spesifiknya untuk instrumen keuangan majemuk non-derivatif seperti obligasi konversi. Paragraf ini tidak berlaku bagi pemegang saham instrumen. Nah, bagi pemegang klasifikasi dan pengukuran itu diatur di PSAK 71. Nah, ini ada PP 31 selanjutnya itu. Contoh umum dari instrumen ini adalah obligasi konversi menjadi saham biasa. Tanpa derivatif lain, komponennya itu harus disajikan secara terpisah. Yang pertama tuh ada komponen liabilitas, di mana kewajiban pembayaran bunga dan pokok sebelum konversi. Nilainya dihitung dari nilai sekarang arus kas masa depan didiskontokan dengan suku bunga pasar yang relevan. Selanjutnya ada komponen ekuitas, di mana opsi konversi ke saham yang memiliki nilai pada saat pengakuan awal walau belum menguntungkan saat itu. Selanjutnya di PP 32, itu jika instrumen dikonversi pada saat jatuh tempo, maka liabilitas dihapus dan diganti dengan pengakuan ekuitas. Komponen ekuitas awal tetap di ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui saat konversi. Kita masih seputar instrumen keuangan majemuk, itu ada di PP 33, di mana bila instrumen ditebus atau dibeli kembali sebelum jatuh tempo dan hak konversi tidak berubah, maka imbalan dan biaya transaksi dialokasikan ke komponen liabilitas dengan ekuitas. Alokasinya harus konsisten dengan metode saat pengakuan awal. Ini mengacu ke PP 28-32. Selanjutnya ada di PP 34. Jadi setelah dialokasikan, yang pertama tuh di bagian liabilitas itu bakal dihapus dan diakui sebagai laba atau rugi. Lalu untuk bagian ekuitas itu diakui langsung dalam ekuitas yang dimana tidak mempengaruhi laba rugi. Selanjutnya di PP 35, jika entitas mengubah syarat konversi, misalnya memberi bonus agar konversi itu dipercepat, maka selisih antara nilai wajar dengan nilai wajar baru dan nilai lama pada imbalan kepada pemegang instrumen dianggap sebagai kerugian yang diakui dalam laba rugi pada tanggal perubahan. Selanjutnya kita akan membahas seputar saham treasury. Untuk PP 36, itu saham yang telah diterbitkan kemudian dibeli kembali oleh entitas tidak dicatat sebagai aset, melainkan dikurangkan dari ekuitas. Namun, jika saham tersebut dimiliki oleh pihak lain, misalnya oleh lembaga keuangan atau nasabah, maka entitas bertindak sebagai agen, dan saham tersebut tidak termasuk dalam laporan keuangan. Selanjutnya membahas seputar bunga dividen kerugian dan keuntungan. Di PP 37, sebagai contoh saham preferen non-kumulatif yang wajib ditembus dalam 5 tahun dan pembayaran dividen bergantung pada kebijakan entitas. Di sini komponen liabilitas ini diukur dari nilai tebusan masa depan, di mana diakui sebagai beban bunga. Lalu untuk dividen yang dibayar atas komponen ekuitas itu dicatat sebagai distribusi laba, di mana itu bukan beban. Lalu untuk jika dividen yang belum dibayar, namun menambah jumlah tebusan, maka seluruh instrumennya akan menjadi liabilitas dan dividen dianggap sebagai beban bunga. Perlakuan serupa juga diterapkan bila instrumen dapat dikonversi ke saham dengan jumlah variabel tergantung dengan nilai tertentu. Selanjutnya, saling hapus aset dan liabilitas keuangan. Di PP 38A itu hak saling hapus bisa kontingen, di mana bergantung pada peristiwa masa depan, seperti gagal bayar atau pilot. Meski demikian, hak ini tetap harus ditegakkan secara hukum, baik dalam kondisi normal maupun kritis. Lalu di PP 38B, untuk memenuhi kriteria saling hapus, itu ada yang pertama, hak tersebut tidak boleh tergantung pada peristiwa masa depan. Yang kedua, hak tersebut harus bisa dipaksakan secara hukum dalam segala kondisi. Yang pertama, ada situasi normal, gagal bayar, dan terakhir ada kepalitan atau kebangkrutan semua pihak yang terlibat. PP 38C, hak saling hapus berbeda antara yurisdiksi. Tidak bisa diasumsikan berlaku otomatis di luar kondisi normal. Misalnya, hukum kebangkrutan di satu negara bisa melarang pelaksanaan saling hapus saat pilot. Lalu ada PP 38D, entitas yang menilai hukum yang mengatur hubungan kontraktual, termasuk hukum kontrak, gagal bayar, dan kebangkrutan untuk memastikan apakah hak saling hapus benar-benar dapat dipaksakan secara hukum dalam seluruh kondisi yang disebutkan di PP 38B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan PSAK 55 instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran.
Jadi ruang lingkup dari Pesaka 55 itu diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup Pesaka 71, instrumen keuangan. Jika dan hanya terbatas pada Pesaka 71 mengizinkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari pernyataan ini untuk diterapkan. Yang kedua, instrumen keuangan merupakan bagian hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan persyaratan ini. Setelah itu kita akan masuk ke definisi. Istilah yang didefinisikan. Yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi atas aset keuangan. Jumlah pada pengakuan awal dikurangi dengan pelunasan pokok ditambah dengan dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif atau selisih antara jumlah awal dan jumlah pada saat jatuh tempo serta dikurangi kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Yang kedua ada penghentian pengakuan atau derecognition. Ini tuh penghapusan aset atau liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan entitas ketika hak kontraktual atas arus kas dari instrumen keuangan tersebut telah berakhir, atau ketika instrumen tersebut telah ditransfer dan kriteria penghentian pengakuan telah terpenuhi. Yang ketiga ada derivatif. Derivatif ini kontrak keuangan yang nilainya berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel, misalnya suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Yang keempat ada metode bunga efektif, metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan, dan pengalokasian pendapatan atau beban bunga sepanjang periode yang relevan menggunakan suku bunga efektif. Satu yang kelima ada suku bunga efektif, tingkat diskonto yang membuat jumlah nilai kini dari pembayaran atau penerimaan kas masa depan yang diharapkan sepanjang umur instrumen keuangan sama dengan nilai tercatat awal dari instrumen keuangan tersebut. Setelah itu ada instrumen ekuitas, kontrak yang menunjukkan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilities-nya. Contohnya itu seperti saham biasa. Tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Setelah itu ada nilai wajar atau fair value. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Setelah itu ada aset keuangan. Aset keuangan ini tuh setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain, hak kontraktual untuk menukar aset keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang menguntungkan. Setelah itu ada instrumen keuangan, kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya, seperti obligasi, pinjaman, saham, atau derivatif. Setelah itu ada liabilitas keuangan, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset atau kas keuangan pada entitas lain, menukar instrumen keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang merugikan, kewajiban yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas sendiri. Setelah itu kita akan masuk ke dalam definisi yang terkait dengan akuntansi lindung nilai. Komitmen pasti dalam perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Setelah itu yang kedua, perakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi. Instrumen lindung adalah derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atas aset keuangan, non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, yang nilai wajar atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling hapus dengan perusahaan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. Setelah itu ada item yang dilindungi nilai adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mudah mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang mengekspos entitas pada risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan dan ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai. Efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang dapat didistribusikan pada risiko yang akan dilindungi nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Setelah itu kita akan masuk ke lindung nilai. Jika entitas penerapan Pesaka 71 instrumen keuangan dan tidak memilih sebagai bagian dari kebijakan akuntansinya untuk terus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari pernyataan ini tuh sebagai kebijakan akuntansinya, entitas tuh harus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam Pesaka 71. Akan tetapi untuk lindung nilai atas nilai wajar exposure suku bunga dari bagian portofolio aset, keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat sesuai dengan Pesaka 71 paragraf 6 menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam pernyataan ini daripada menerapkan Pesaka 71. Dalam kasus tersebut, entitas harus menerapkan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk portofolio lindung nilai, resiko dan resiko suku bunga. Instrumen lindung nilai. Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai itu ada dua. Yang pertama itu aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk lindung nilai perubahan nilai tukar.
Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang melibatkan eksternal entitas pelapor yang dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Item yang dilindungi nilai dapat berupa aset liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang kemungkinan terbesar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Setelah itu kedua ada kelompok aset, liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan luar negeri yang memiliki karakteristik risiko yang serupa. Setelah itu yang ketiga ada bagian dari portofolio aset keuangan, atau liabilitas keuangan yang berbagi resiko yang dilindungi nilai untuk lindung nilai portofolio resiko suku bunga. Penetapan item keuangan sebagai item yang dilindungi nilai. Jika item yang dilindungi nilai merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka aset atau liabilitas tersebut dapat merupakan item yang dilindungi nilai terhadap resiko yang berkaitan hanya dengan sebagian dari arus kas atau nilai yang wajar sepanjang efektivitas lindung nilai dapat diukur. Penetapan item non-keuangan sebagai item yang dilindungi nilai. Item yang dilindungi nilai terdiri dari risiko perubahan nilai tukar. Untuk keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko, karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik, selain dari risiko perubahan nilai tukar. Penetapan kelompok item sebagai item lindung nilai. Jika aset atau liabilitas individual dalam kelompok tersebut memiliki exposure risiko yang ditetapkan sebagai risiko yang dilindung nilai, yaitu perubahan dalam nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai atas setiap item individual dalam kelompok item tersebut diperkirakan secara proporsional terhadap seluruh perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai dari kelompok item tersebut. Akuntansi lindung nilai mengaku dampak saling hapus pada laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai. Setelah itu kita masuk ke hubungan lindung nilai. Terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama lindung nilai terhadap nilai wajar adalah suatu lindung nilai terhadap exposure perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas atau komitmen pasti tersebut yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba rugi. Setelah itu ada lindung nilai terhadap arus kas adalah suatu lindung nilai terhadap exposure variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laba. Setelah yang ketiga ada lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10, yaitu pengaruh perubahan kurs pada valuta asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Arvelia dengan NIM 2023-50175. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lindung nilai atas arus kas. Pertama ada PP 95 sampai PP 96. Untuk bagian efektif itu OCI, itu penghasilan komprehensif lain. Untuk bagian tidak efektif itu laba rugi. Lalu ekuitas itu disesuaikan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara perubahan instrumen lindung nilai atau item yang dilindungi. Selanjutnya ada PP 97, untuk aset atau utang keuangan, keuntungan atau kerugian OCI direklasifikasikan ke laba rugi saat transaksi terjadi. Untuk PP 98, untuk aset atau utang non-keuangan, entitas dapat memilih. Pertama ada reklasifikasi ke laba rugi atas arus kas berdampak pada laba rugi, atau yang B, masukkan ke biaya perolehan awal, aset atau liabilitas. Lalu ada jenis kriteria dan pengakuan awal lindung nilai. Untuk PP 87 lindung nilai atas komitmen pasti dapat ditetapkan sebagai yang pertama lindung nilai atas nilai wajar atau yang kedua lindung nilai atas arus kas. Untuk PP 88 hubungan lindung nilai hanya dapat menggunakan akuntansi lindung nilai jika memenuhi seluruh syarat berikut. Yang pertama, terdapat dokumen formal pada saat penetapan awal. Yang kedua, hubungan lindung nilai sangat efektif dalam mengimbangi risiko. Yang ketiga, transaksi perakiraan kemungkinan besar terjadi dan berdampak pada laba rugi untuk arus kas. Yang keempat, efektivitas dapat diukur secara handal. Yang kelima, efektivitas dinilai berkelanjutan dan tinggi sepanjang periode laporan. Lalu ada akuntansi lindung nilai atas nilai wajar.
Di PP 89, jika memenuhi syarat sebagai lindung nilai-nilai wajar, yaitu yang pertama, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui itu sebagai laba rugi. Yang kedua, perubahan nilai tercatat, item yang dilindungi dicatat juga sebagai laba rugi. Untuk PP 89A, untuk risiko suku bunga dalam portofolio atau aset liabilitas, perubahan nilai dapat dicatat sebagai pos tersendiri dalam neraca. Lalu ada PP 90, jika hanya sebagian risiko yang dilindungi, maka bagian lain tetap dicatat sesuai dengan PSAK 71. Lalu ada PP 91 sampai PP 92, akuntansi lindung nilai dihentikan jika A. Instrumen berakhir dijual atau tidak berlaku, B. Tidak memenuhi syarat PP 88, C. Penetapan dibatalkan. Menyusul atas nilai tercatat diamortisasikan menggunakan metode suku bunga efektif atau garis lurus. Lalu ada akuntansi lindung nilai atas arus kas. Di PP 95 sampai PP 96, bagian efektif itu ada OCI. Lalu bagian tidak efektifnya adalah laba rugi. Ekuitas disesuaikan berdasarkan nilai yang paling rendah antara perubahan instrumen lindung nilai atau item nilai yang dilindungi. PP 97, untuk aset atau utang keuangan, keuntungan atau kerugian OCI direklasifikasikan ke laba rugi saat transaksi terjadi. Lalu untuk PP 98, untuk aset atau utangan keuangan, entitas dapat memilih. Yang pertama, reklasifikasikan ke laba rugi saat arus kas berdampak pada laba rugi. Yang kedua, masukkan ke biaya perolehan awal aset atau liabilitas. Lalu PP 99, entitas memilih metode A atau B sebagai kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Lalu ada PP 100 sampai PP 101, akuntansi lindung nilai atas arus kas dihentikan jika A. Instrumen berakhir dengan pengecualian, B. Tidak memenuhi PP 88, C. Transaksi perakhiran tidak terjadi, D. Penetapan dibatalkan. Lalu ada lindung nilai atas komitmen pasti dan investasi neto. Di PP 93 sampai PP 94, perubahan kumulatif nilai wajar atas komitmen pasti diakui sebagai aset atau liabilitas. Jika komitmen berubah menjadi aset atau liabilitas aktual, nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan perubahan nilai wajar sebelumnya. Lalu ada PP 102, lindung nilai atas investasi neto dalam entitas asing. Yang pertama untuk bagian efektif itu ada OCI, lalu direklasifikasikan ke laba rugi saat pelepasan. Yang kedua ada bagian tidak efektif, itu ada langsung ke laba rugi. Lalu ada pengecualian akibat reformasi suku bunga acuan. Di PP 102A sampai PP 102G, entitas yang berdampak pada reformasi IBOR diberi kelonggaran. Yang pertama, boleh mengasumsikan tidak ada perubahan pada arus kas atau suku bunga untuk tujuan, yaitu ada kemungkinan besar terjadi PP 88C, penilaian efektivitas, PP 88B, dan PP 105A, lalu ada reklasifikasi OCI, PP 101C. Selanjutnya, tidak perlu menghentikan hubungan lindung nilai, walaupun efektivitas aktual tidak tercapai sementara waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revita Putranjani dengan NIM 20235028. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian. Jadi di sini pada paragraf 102H sampai dengan 102O, penetapan item lindung nilai harus dilakukan pada awal hubungan dan dapat diidentifikasikan secara terpisah pada 102H. Dan termasuk dalam pendekatan dinamis resiko itu pada 102I, dan ketentuan ini tuh berhenti berlaku ketika ketidakpastian akibat reformasi suku bunga hilang ataupun dengan hubungan lindung nilai itu dapat dihentikan, atau pada paragraf 102J sampai dengan 102M. Dan untuk kelompok item, penghentian dilakukan per bagian sesuai kondisi yang relevan, atau pada paragraf 102N. Dan selain itu, penerapan atas resiko yang tidak disebut eksplisit dalam kontrak juga dihentikan secara prospektif jika terjadi perubahan akibat reformasi atau saat hubungan berakhir pada 102O. Selanjutnya itu ada materi tentang akhir penerapan. Jadi pada paragraf 102J sampai 102O. Nah, untuk itu penerapan paragraf 102D sampai dengan 102G itu dalam PSAK 55 ini tuh dapat dihentikan jika ketidakpastiannya itu akibat reformasi suku bunga telah hilang atau saat hubungan lindung nilai itu dapat dihentikan, atau pada paragraf 102J sampai dengan 102M. Dan untuk kelompok item itu dapat penghentian dilakukan secara parsial sesuai kondisi tiap bagian pada paragraf 102N. Dan sementara itu penerapannya itu pada paragraf 102H sampai dengan 102I itu dapat dihentikan secara prospektif jika terjadi perubahan resiko yang tidak disebutkan dalam kontrak atau saat hubungan lindung nilai berakhir, atau pada paragraf 102O. Oke, selanjutnya itu tentang materi
tambahan pengecualian sementara akibat reformasi acuan suku bunga. Jadi pada akuntansi lindung nilai pada paragraf 102P sampai dengan 102U, jika ketentuan 102D sampai dengan 102I itu tidak lagi berlaku, entitasnya itu wajib memperbarui penetapan hubungan lindung nilai untuk menyesuaikan risiko suku bunga acuan pada acuan baru atau pada paragraf 102P. Jadi perubahan instrumen lindung nilai itu dapat diperbolehkan jika tidak mengubah arus kas kontraktual. Jadi tidak penghentian pengakuan dan juga secara ekonomi atau pada paragraf 102Q. Penyesuaian ini tuh bisa dilakukan terhadap dan tidak dianggap sebagai hubungan baru atau pada paragraf 102R sampai dengan 102S, kecuali jika ada perubahan tambahan yang tidak diwajibkan oleh reformasi yang mungkin mengakhiri akuntansi lindung nilai pada paragraf 102T. Dan pengecualian ini itu hanya berlaku terbatas dan tetap tunduk pada syarat PSAK 55 lainnya atau pada paragraf 102U. Oke, selanjutnya itu tentang materi akuntansi untuk kualifikasi hubungan lindung nilai. Jadi di sini itu dalam penilaian efektivitas retrospektif pada paragraf 102V. Jadi di sini tuh entitasnya itu dapat memilih untuk mengatur ulang ke nol perubahan nilai wajar kumulatif dari item lindung nilai dan instrumen lindung nilai guna menilai efektivitas retrospektif secara kumulatif. Jadi opsi ini tuh hanya berlaku saat entitas ini tuh berhenti menerapkan pada paragraf 102G. Jadi dilakukan untuk tiap hubungan lindung nilai secara individual dan semata-mata untuk tujuan evaluasi efektivitas retrospektif. Oke, selanjutnya itu tentang materi lindung nilai atas arus kas. Jadi pada paragraf 102W sampai dengan 102X itu jika entitas itu mengubah deskriptif atau deskripsi item lindung nilai sesuai dengan paragraf 102P. Nah, maka keuntungannya itu atau kerugiannya itu akan kumulatif di OCI atau dianggap sebagai berdasarkan suku bunga acuan alternatif yang baru atau pada paragraf 102W. Jadi bila hubungan lindung ini tuh nilai dihentikan dan suku bunga arus kasnya itu masa depannya telah diubah akibat reformasi, maka saldo cadangan lindung nilai ini tuh di OCI akan dianggap dihitung menggunakan suku bunga alternatif yang telah diperbarui atau pada paragraf 102X. Selanjutnya itu tentang materi tentang kelompok item. Jadi pada paragraf 102Y sampai dengan 102Z, jika kelompok item itu dijadikan lindung nilai dan terjadi perubahan ke suku bunga acuan alternatif, jadi item ini tersebut itu harus dibagi ke dalam subkelompok berdasarkan suku bunga masing-masing. Jadi setiap subkelompoknya itu dapat diperlakukan sebagai hubungan lindung nilai yang terpisah dan harus dievaluasi sendiri-sendiri. Dan jika salah satu subkelompok ini tuh tidak memenuhi kriteria lindung nilai, maka hanya akuntansi lindung nilai subkelompoknya itu yang dihentikan pada paragraf 102Z. Selanjutnya itu materi tentang penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian. Jadi pada paragraf 102Z1 dan 102Z3, jika suku bunga alternatif ini dapat ditetapkan sebagai resiko lindung nilai namun tidak disebut dalam kontrak, maka tetap memenuhi syarat jika dapat diidentifikasi secara terpisah dalam 24 bulan atau pada paragraf 102Z1, jika kemudian tidak lagi diyakini dapat diidentifikasi, maka penetapan lindung nilai ini tuh dapat dihentikan secara prospektif atau pada paragraf 102Z2. Jadi selain itu juga resiko yang tidak disebut secara eksplisit itu hanya dapat ditetapkan jika tidak dapat diidentifikasi saat awal karena reformasi suku bunga atau pada paragraf 102Z3. Selanjutnya itu tentang materi tanggal efektif dan ketentuan transisi. Jadi pada paragraf 103 dan 108 di PSAK 55 ini itu berlaku di retrospektif sejak 1 Januari 2015, kecuali pada beberapa paragraf yang berlaku prospektif. Jadi pada PSAK 71 itu dia itu akan mengubah dan menghapus sebagai isi PSAK 55, dan reformasi suku bunganya itu tahap satunya itu 2020 dan menetapkan paragraf di 102A sampai dengan 102M dan berlaku sejak 1 Januari 2020. Untuk tahap 2-nya itu pada tahun 2021 yang menambahkan paragraf 102O sampai dengan 102Z3 dan lainnya. Dan hubungan lindung nilai ini tuh baru hanya berlaku prospektif, tetapi yang sempat dihentikan bisa dilanjutkan jika memenuhi syarat baru.
Opsi menyajikan kembali data historis boleh dilakukan tanpa estimasi retrospektif jika tidak dapat diakui langsung pada saldo laba awalnya. Selanjutnya itu tentang materi penarikan. Jadi pada paragraf 109 ini tuh pernyataan ini tuh menggantikan PSAK 55 pada tahun 2015 dan instrumen keuangannya itu pengakuan dan pengukurannya. Selanjutnya itu ada tentang materi lampiran A, tentang pedoman penerapan. Jadi pada PP 94 sampai PP 99, ini tuh opsi yang diterbitkan umumnya itu tidak memenuhi syarat lindung nilai karena beresiko tinggi kecuali jika dia itu disaling hapuskan pada PP 94. Nah, aset ini juga keuangan dengan biaya diamortisasi dapat digunakan untuk lindung nilai resiko valuta asing pada PP 95. Dan instrumen ekuitas milik sendiri tidak dapat dijadikan instrumen lindung nilai pada PP 97. Dan komitmennya itu pasti dalam diakuisisi bisnis tidak memenuhi syarat kecuali untuk resiko valuta asing pada PP 98. Dan investasi ini tuh metode ekuitas dan pada entitas anak ini tidak dapat dijadikan item lindung nilai atas nilai wajar atau pada kecuali untuk investasi neto luar negeri terkait resiko valuta asing pada PP 99 dan PP 96 itu tidak memiliki isi lagi. Oke, selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Saya Jesslyn Simpiani dengan NIM 202350238. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PSAK 55. Yang pertama kita akan membahas mengenai item yang memenuhi syarat lindung nilai. Pertama, mari kita bahas dulu item apa aja sih yang dapat dilindungi nilainya menurut PSAK 55. Di sini yang termasuk untuk item pasal yang termasuk untuk item yang memenuhi syarat lindung nilai ada dari PP 99A sampai PP 99D. Dari pasal PP 99A menyatakan bahwa transaksi antar entitas dalam satu grup, misalnya antar anak perusahaan dan induk, bisa dijadikan objek lindung nilai, asal transaksi tersebut sangat mungkin terjadi dan berisiko terhadap nilai tukar. Misalnya transaksi pembelian dari cabang luar negeri yang menggunakan mata uang asing. Jika transaksi ini memenuhi syarat lindung nilai, maka laba atau rugi yang timbul akan dicatat di ekuitas terlebih dahulu, lalu dipindahkan ke laba rugi saat transaksi itu benar-benar terjadi. Selain itu, item keuangan seperti aset atau liabilitas juga bisa dijadikan lindung nilai, tapi harus bisa diukur secara andal. Misalnya, bunga pinjaman yang lebih rendah dari suku bunga pasar, hanya sebagian nilainya saja yang bisa dilindungi. Selanjutnya, kita akan masuk ke penetapan item non-keuangan. Menurut PP 100, item non-keuangan seperti harga bahan bakar bisa dijadikan objek lindung nilai, asalkan ada komitmen kontraktual yang jelas, risiko nilainya bisa diprediksi dan diukur secara andal. Jadi nggak semua barang itu bisa dijadikan objek lindung nilai, harus ada dasarnya. Lalu selanjutnya penetapan kelompok item. PSAK 55 ini juga mengizinkan kita untuk menetapkan kelompok item sebagai lindung nilai. Contohnya, kalau perusahaan punya exposure nilai tukar dari beberapa transaksi pembelian dan penjualan komoditas, maka keseluruhan posisi tersebut bisa dilindungi sebagai satu kelompok. Ini disebut lindung nilai atas posisi neto. Oke, kemudian kita akan masuk ke akuntansi lindung nilai. Nah, pertama, menurut PP 105, lindung nilai ini dianggap sangat efektif kalau perubahan nilai dari instrumen lindung dan item yang dilindungi berada di kisaran 80 sampai 125%. Efektivitas ini wajib dinilai berkala, minimal saat perusahaan menyusun laporan keuangan tahunan atau interim. Kalau lindung nilainya hanya menutupi sebagian risiko, misalnya 85% saja, itu tetap boleh, asal didokumentasikan dan dihitung secara tepat. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Aura Arta dengan NIM 2023-518. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PSAK 55 mengenai akuntansi lindung nilai. Akuntansi lindung nilai adalah penerapan akuntansi yang dimaksudkan untuk mencocokkan dampak dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi dalam laporan keuangan, sehingga mencerminkan strategi manajemen risiko entitas.
Tujuan dari lindung nilai yaitu untuk mengurangi volatilitas laba rugi akibat perubahan nilai instrumen keuangan dengan mengakui perubahan nilai instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi pada periode yang sama. Jenis lindung nilai itu ada 3, lindung nilai wajar, yaitu melindungi risiko perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban. Lalu yang kedua, lindung nilai arus kas, yaitu melindungi risiko arus kas yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, lindung nilai investasi neto, yaitu lindung nilai terhadap risiko nilai tukar dari investasi bersih dalam operasional luar negeri. Akuntansi lindung ini kriterianya agar dapat menggunakan akuntansi lindung nilai menurut PSA 55, hubungan lindung nilai harus 1. Didokumentasikan secara formal sejak awal. Lalu yang kedua diharapkan sangat efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas. Lalu yang ketiga dapat diukur efektivitasnya secara andal dan diuji efektivitasnya secara berkala. Pengakuan akuntansinya 1. Untuk lindung nilai wajar, perubahan nilai wajar dari item dan instrumen hedging itu diakui dalam laba rugi. Untuk hedging arus kas, bagian efektif dari instrumen lindung nilai diakui di ekuitas dan direklasifikasi ke laba rugi atas transaksi terjadi. Yang ketiga, untuk investasi neto, perubahan nilai hedging itu diakui dalam OCI. Lalu penghentian hubungan hedging itu dihentikan jika instrumen hedging itu kadaluarsa, dijual, dihentikan, atau dilaksanakan. Lalu yang kedua, tidak lagi memenuhi kriteria efektivitas dan entitas menghentikan penerapan secara sukarela. Nah, dalam transisi ke PSA 55, entitas itu dapat memilih untuk menerapkan akuntansi hedging secara retrospektif atau prospektif. Pendekatan retrospektif ini berarti entitas harus menyajikan ulang laporan keuangan masa lalu seolah-olah PSA 55 ini telah diterapkan sejak awal. Ini tuh memerlukan pengungkapan ulang transaksi sebelumnya, pengukuran kembali aset dan liabilitas, dan rekonsiliasi antara pelaporan sebelumnya dan pelaporan saat ini. Namun, karena kompleksitas dan keterbatasan data historis, pendekatan prospektif itu lebih umum digunakan, yaitu menerapkan PSA 55 hanya untuk transaksi yang terjadi sejak awal penerapan. Jika hubungan hedging sebelumnya tidak lagi memenuhi kriteria efektivitas menurut PSA 55, entitas itu harus menerapkan akuntansi hedging dan mengakui perubahan nilai wajar instrumen hedging langsung ke laba rugi. Namun jika hubungan tetap memenuhi persyaratan, maka akuntansi lindung nilai dapat dilanjutkan. Terus lampiran B, contoh aplikasi akuntansi hedging. Lampiran B, PSA 55 itu memberikan panduan praktis dalam menerapkan akuntansi hedging pada situasi nyata dalam yang dihadapi entitas. Tujuan lampiran ini adalah membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana akuntansi hedging itu dapat digunakan untuk mencerminkan strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh entitas. Beberapa contoh umum aplikasi hedging itu meliputi 1. Hedging arus kas, sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki pinjaman dengan bunga mengembang dengan menggunakan kontrak swap suku bunga tetap untuk mengalihkan risiko fluktuasi bunga. Perusahaan ini tuh akan mencatat perubahan nilai wajar swap di ekuitas sebagai bagian dari komponen efektif dan mereklasifikasikan ke laba rugi saat beban bunga aktual terjadi. Terus yang kedua, hedging nilai wajar, sebuah perusahaan dagang yang memiliki persediaan komoditas seperti emas atau minyak dapat menggunakan kontrak forward untuk melindungi resiko perubahan harga pasar. Perubahan nilai kontrak forward dan persediaan itu dicatat dalam laba rugi secara simultan agar dampaknya netral terhadap laba bersih. Yang ketiga itu hedging mata uang asing. Perusahaan ekspor impor yang melakukan transaksi dalam mata uang asing dapat menghadapi resiko nilai tukar. Dengan menggunakan kontrak forward valuta asing, perusahaan itu dapat melindungi nilai tukar terhadap arus kas masa depan. Misalnya, ketika menerima pembayaran dalam dolar Amerika Serikat, 3 bulan mendatang, perusahaan itu dapat menetapkan kurs saat ini melalui kontrak forward dan mencatat keuntungan atau kerugian nilai tukar secara akurat. Lalu, investasi neto dalam operasi luar negeri. Entitas induk yang memiliki anak perusahaan di negara lain dapat melindungi risiko nilai tukar investasi bersihnya
menggunakan pinjaman mata uang asing. Perubahan nilai tukar pinjaman dan investasi bersih dicatat dalam pendapatan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi jika anak perusahaannya dijual. Lampiran itu juga menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap komponen hedging yang tidak efektif, perlunya dokumentasi berkelanjutan, dan pengujian efektivitas secara berkala. Ditekankan pula pentingnya hubungan yang konsisten antara item yang dilindungi dan instrumen hedging, termasuk dalam hal kuantitas, waktu, dan exposure resiko. Contoh yang dilampirkan di lampiran B memperlihatkan bahwa akuntansi hedging itu bukan hanya konsep teknis, tetapi alat pelaporan yang strategis yang memungkinkan manajemen menunjukkan bagaimana mereka mengelola resiko keuangan secara aktif dan sistematis. Hedging atas resiko suku bunga pinjaman variabel dengan size suku bunga tetap, hedging atas nilai tukar mata uang asing untuk transaksi pembelian atau penjualan masa depan, dan juga penggunaan kontrak forward untuk melindungi nilai wajar persediaan komoditas. Sekian dari kelompok kami mengenai PSAK 55. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam PSAK 71, perubahan instrumen keuangan. Dampak dari perpajakan terhadap PSAK 71 ini klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan. Yang pertama ada perubahan ketentuan klasifikasi memungkinkan perpindahan komponen aset keuangan dalam bentuk amortize atau sebaliknya. Reklasifikasi diperkenalkan dikhawatirkan menimbulkan hazard manajemen untuk melakukan reklasifikasi dalam rangka menunda atau mempercepat penghasilan. Menggunakan expected loss dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan akan menyebabkan kenaikan biaya penurunan nilai aset keuangan pada awal penerapan. Memperbaiki model akuntansi hedging. Ketentuan hedging yang lebih mudah memungkinkan entitas melakukan hedging untuk menghindari laba yang tinggi. Kita akan masuk ke dalam ruang lingkup. Ruang lingkup dari PSAK 71 ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali yang pertama ada investasi untuk anak, asosiasi, dan joint venture yang terdapat dalam PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Hak dan kewajiban pemberi kerja, PSAK 24. Setelah itu ada instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit. Setelah itu ada hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi yang terdapat dalam PSAK 62. Setelah itu kontrak dalam rangka kombinasi bisnis yang ada dalam PSAK 22. Setelah itu komitmen pinjaman dan provisi dalam PSAK 57, transaksi kompensasi berbasis saham dalam PSAK 53. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikan sesuai dengan paragraf, yaitu paragraf 4.1.1 sampai paragraf 4.1.5 dan mengukur sesuai dengan paragraf 5.1.1 sampai 5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikan sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembelian atau penjualan reguler aset keuangan. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi. Selanjutnya penghentian pengakuan aset keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasi diterapkan ketentuan konsolidasi. Aset keuangan merupakan level konsolidasi. Entitas menentukan apakah penghentian pengakuan diterapkan pada bagian keseluruhan kelompok aset serupa. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan dalam paragraf 3.2.4 dan 3.2.5 dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.6. Entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan paragraf 3.2.5. Setelah itu kita akan masuk ke penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan dan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen keuangan dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
Modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan termasuk aset non-kas yang dialihkan untuk liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Jesslyn Simfiani dengan NIM 202350238. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai PSAK 71. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi instrumen keuangan. Pertama, mari kita lihat bagaimana aset dan liabilitas keuangan ini diklasifikasikan. Yang pertama, aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan dua hal utama. Yang pertama yaitu model bisnis entitas dalam mengelola aset tersebut. Yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset tersebut. Apakah hanya berupa pokok dan bunga? Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, aset keuangan bisa diukur dengan 3 cara, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau OCI, dan yang terakhir yaitu nilai wajar melalui laba rugi. Jadi tidak semua aset keuangan itu langsung dicatat di nilai wajarnya, tergantung pada tujuan bisnis dan sifat dari instrumen keuangan dari instrumen tersebut. Lalu selanjutnya liabilitas keuangan. Nah, sementara itu liabilitas keuangan itu umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu jika liabilitas tersebut adalah derivatif atau melekat pada instrumen lain, terkait pengalihan aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya, merupakan kontrak jaminan keuangan, atau merupakan imbalan kontingensi dari kombinasi bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reklasifikasi instrumen keuangan. Reklasifikasi ini hanya boleh dilakukan jika dan hanya jika model bisnis entitas berubah. Artinya, perubahan itu harus signifikan, dapat dibuktikan oleh pihak eksternal. Hal-hal seperti perubahan nilai wajar atau masuk ke instrumen derivatif tidak otomatis menyebabkan reklasifikasi. Lalu, saat pertama kali suatu aset atau liabilitas keuangan dicatat, entitas mengukurnya pada nilai wajar, ditambah atau dikurangi biaya transaksi, kecuali untuk instrumen yang diukur melalui laba rugi. Karena untuk kayak ini, biaya transaksinya langsung dibebankan ke laba rugi. Contohnya, piutang dagang tanpa unsur pendanaan signifikan cukup dicatat berdasarkan harga transaksi. Lalu pengukuran selanjutnya aset keuangan, setelah diakui di awal, aset keuangan akan diukur sesuai klasifikasinya. Jika dikelola untuk ditahan hingga jatuh tempo, akan diamortisasi. Jika untuk tujuan investasi jangka panjang tapi tidak diperdagangkan, akan menggunakan nilai wajar melalui OCI. Dan yang terakhir, jika diperdagangkan secara aktif, akan menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Lalu, ada pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Untuk liabilitas, pengukuran selanjutnya pada umumnya tetap menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Tapi, jika liabilitas tersebut termasuk dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi, atau diakui berdasarkan PSAK 72 atau imbalan kontingensi dalam akuisisi, maka pengukurannya bisa menggunakan nilai wajar. Sekian dari saya, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Arvelia dengan NIM 2023-50175. Sekarang saya akan menjelaskan pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Jadi, pendapatan bunga itu dihitung berdasarkan metode suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto. Kecuali untuk aset keuangan memburuk sejak awal, kita menggunakan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan resiko kredit. B, untuk aset yang kemudian memburuk, kita gunakan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi. Lalu, jika aset keuangan membaik dan tidak lagi dianggap memburuk secara kredit, maka perhitungan bunga kembali menggunakan jumlah tercatat bruto.
Yang ketiga, jika arus kas dimodifikasi tanpa pengertian pengakuan, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto dan mengakui laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Lalu, penghapusan dilakukan saat tidak ada ekspektasi pemulihan atau seluruh atau sebagian, dan ini merupakan pengertian pengakuan. Next, ada jenis perubahan akibat reformasi acuan suku bunga. A. Perubahan kontrak formal. B. Perubahan metode perhitungan tanpa ubah kontrak. C. Pemicu klausul cadangan kontrak. Lalu, ada cara praktis penerapan reformasi. Ini ada perubahan yang hanya boleh dilakukan jika A. Langsung akibat reformasi suku bunga, dan B. Dasar baru secara ekonomis setara dengan dasar lama. Next, ada contoh perubahan yang diizinkan. Yang pertama ada penggantian suku bunga dengan alternatif dan spread tetap. Yang kedua ada perubahan periode reset dan tanggal pembayaran. Yang ketiga ada penambahan fallback clause. Lalu ada perubahan tambahan di luar reformasi. Jadi jika ada perubahan lain di luar reformasi, maka kita bisa pertama itu terapkan cara praktis untuk perubahan akibat reformasi. Yang kedua kita untuk sisanya jika tidak mengakibatkan pengertian pengakuan, kita ngikutin poin 543 atau PP 546. Lalu kalau jika mengakibatkan terjadinya penghentian, kita mengikuti ketentuan penghentian pengakuan. Ada penilaian peningkatan resiko kredit. Jadi penilaian resiko kredit itu bisa ada yang signifikan. Nah, ini tuh dilakukan dengan membandingkan resiko gagal bayar sekarang yang saat dari awal dan mempertimbangkan informasi wajar yang tersedia. Lalu ada asumsi resiko kredit rendah. Jika resiko kredit dianggap rendah pada pelaporan, maka bisa diasumsikan tidak meningkat signifikan. Lalu ada gunakan informasi forward looking. Jadi penilaian tidak boleh hanya berdasarkan tunggakan kecuali tidak ada informasi yang tersedia secara wajar. Bila terdapat praduga, kayak misalkan tunggakannya itu kurang dari 30 hari, resiko itu dianggap meningkat secara signifikan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Next, ada aset keuangan yang dimodifikasi. Jika aset keuangan dimodifikasi tapi tidak dihentikan pengakuannya, kita bisa bandingkan risiko gagal bayar baru yang dimana berdasarkan kontrak modifikasi dengan risiko awal yang berdasarkan kontrak asli untuk menilai apakah risiko kredit itu meningkat secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aral Arta dengan NIM 2023-518. Di sini saya akan lanjutkan materi PSAK 71 mengenai aset keuangan yang dibeli dengan penurunan nilai. Aset keuangan POCI adalah aset yang telah mengalami penurunan nilai kredit signifikan saat dibeli atau timbul pertama kali. Misalnya, perusahaan itu membeli piutang dari pihak ketiga yang sudah bermasalah secara kredit. Ciri khasnya, aset itu sudah default atau bermasalah saat diakuisisi. Lalu yang kedua, perusahaan itu tidak menghitung kerugian kredit ekspektasian tahap 1 atau 2. Dan perusahaan itu langsung mengakui kredit ekspektasian itu sepanjang umur. Pengukurannya, POCI ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif yang disesuaikan terhadap kerugian kredit. Tidak ada kerugian penurunan nilai tambahan yang diakui setelah pengakuan awal, kecuali terdapat perubahan estimasi kredit ekspektasian. Selanjutnya, pendekatan yang disederhanakan atau piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa. Tujuannya ini agar entitas tidak perlu menilai apakah kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan. Pendekatan ini tuh langsung mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, berlaku untuk piutang dagang, aset kontrak, piutang sewa, yaitu list receivable dalam PSAK 73. Perlakuan akuntansinya itu tidak perlu pengklasifikasian ke tahap 1, 2, dan ketiga. Secara langsung itu dihitung menggunakan expected credit loss sepanjang umur sejak awal. Contohnya, jika entitas menjual barang dalam jangka waktu 60 hari, maka expected credit loss ini sepanjang umur dihitung sejak saat piutang diakui, meskipun pelanggan belum menunjukkan tanda gagal bayar. Terus, keuntungan dan kerugiannya, perubahan nilai aset atau liabilitas keuangan itu dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian tergantung pada klasifikasi aset keuangan. Kategorinya, kalau nilai wajar melalui laba rugi, maka perlakuan keuntungan atau ruginya diakui langsung dalam laba rugi. Kalau nilai wajar melalui OCI, itu diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diklasifikasi saat dijual. Kalau biaya perolehan diamortisasi, keuntungan rugi hanya timbul saat dijual atau dihentikan pengakuannya.
catatan di sini, PSK 71 memperkenalkan kerugian kredit ekspektasian yang lebih dini dan komprehensif. Reklasifikasi aset keuangan dapat mempengaruhi pengakuan laba rugi tergantung kategori barunya. Terus akuntansi lindung nilai, tujuan lingkup nilai, instrumen lindung nilai, dan item lindung nilai. Tujuannya ini untuk mencocokkan waktu pengakuan antara perubahan nilai instrumen lindung nilai dengan pos yang dilindungi. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan strategi manajemen resiko perusahaan. Ruang lingkupnya, akuntansi lindung nilai dalam PSK 71 itu mencakup fair value hedging, yaitu lindung nilai atas nilai wajar. Terus ada cash flow hedging, yaitu lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Nah, akuntansi lindung nilai, instrumen lindung nilai ini digunakan untuk mengelola risiko, bisa berupa derivatif seperti kontrak forward, swap, atau opsi. Terus ada instrumen non-derivatif, itu hanya untuk lindung nilai atas resiko mata uang. Harus memenuhi syarat nilai wajar dapat diukur secara andal dan terdapat hubungan formal dan terdokumentasi dengan item yang dilindungi. Nah, item yang terpapar risiko itu misalnya aset atau liabilitas yang diakui. Contohnya utang berbunga variabel. Lalu yang kedua ada komitmen yang belum diakui. Transaksi masa depan yang sangat mungkin terjadi dan investasi bersih dalam operasi luar negeri. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revita Putranjani dengan NIM 2023-5028. Oke, selanjutnya itu tentang materi kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai. Jadi di sini tuh hubungan lindung nilai itu memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai jika memenuhi 3 kriteria utama. Dan yang pertama itu hanya melibatkan instrumen lindung nilai dan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang kedua itu memiliki dokumentasi formal sejak awal, termasuk tujuan manajemen resiko, strategi lindung nilai, terus identifikasi item dan instrumen lindung nilai, serta metode penilaian efektivitas. Dan yang ketiga yaitu memenuhi persyaratan efektivitas, yaitu adanya hubungan ekonomik, resiko kredit, dan tidak mendominasi perubahan nilai, dan rasio lindung nilai mencerminkan kondisi aktual tanpa menimbulkan ketidakefektifan yang signifikan. Selanjutnya itu akuntansi hubungan lindung nilai kualifikasi, yaitu dalam bagian pertama. Jadi dalam PSAK 71 jika suatu hubungan lindung nilai itu mempengaruhi atau memenuhi syaratnya, itu entitas itu mencatat perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilainya. Jadi untuk lindung nilai wajar di sini tuh untuk keuntungan atau kerugiannya itu dari instrumen lindung nilai itu dapat diakui dalam laba ruginya, dan penyesuaiannya itu terhadap nilai tercatat itu item lindung nilai juga dicatat di laba ruginya. Dan pendekatan ini tuh menyelaraskan dampak instrumen lindung nilai dan item lindung nilai dalam laporan laba ruginya. Lalu selanjutnya itu pada bagian yang kedua, untuk lindung nilai arus kas, bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai ini dapat diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasikan ke laba rugi ketika arus kasnya itu yang dilindungi mempengaruhi laba ruginya, dan bagian yang tidak efektif itu juga diakui langsung dalam laba ruginya. Dan sedangkan untuk lindung nilai ini tuh investasi neto dalam entitas asing. Jadi akuntansi ini tuh serupa diterapkan seperti pada lindung nilai arus kas, yaitu bagian efektif ini tuh diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi saat pelepasan investasi. Selanjutnya itu tentang materi lindung nilai atas kelompok item. Jadi dalam PSAK 71 ini itu memperbolehkan lindung nilai atas kelompok item jika terdapat identifikasi dan dokumentasi yang jelas atas hubungan lindung nilai tersebut. Jadi kelompok item ini tuh harus memiliki karakteristik resiko yang dapat ditentukan secara andal dan harus memiliki ekspektasi bahwa perubahan nilai wajar ini tuh atau arus kasnya ini tuh dari kelompok tersebut akan sangat berkorelasi dengan instrumen lindung nilai. Jadi lindung nilai ini tuh atas kelompok dapat diterapkan sepanjang entitas dapat mengakui efektivitas lindung nilai secara andal. Oke, materi selanjutnya itu tentang opsi menetapkan eksposur kredit pada nilai wajar melalui laba ruginya. Jadi entitas ini tuh diperkenankan untuk secara irrevocable itu menetapkan instrumen utang tertentu. Jadi termasuk
piutang ataupun pinjamannya. Dan pada nilai wajarnya ini tuh melalui laba rugi saat pengakuan awalnya itu jika dengan penetapan tersebut itu dapat mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuannya. Jadi penetapan ini tuh akan dilakukan per instrumen dan tidak dapat dibatalkan. Jadi perubahannya ini tuh nilai wajarnya itu akibat perubahan resiko kredit entitas sendiri diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba ruginya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.